Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryaning Kriselia Andriani dari kelas 2 ID3 Teknik Kimia Polinema. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pengendali aras. Adapun subbab pembahasan yang akan saya angkat ada 4, yaitu yang pertama, variabel pengendali, yang kedua, analogi dan penjelasan proses, yang ketiga, logika proses, dan yang terakhir, direct atau reverse proses. Subbab pertama yang akan kita bahas adalah variabel pengendali. Variabel pengendali sendiri terdapat 3 macam, yaitu input variabel, output variabel, dan set point. Pada input variabel sendiri dibagi menjadi 2, yaitu manipulated variable dan disturbance. Manipulated variable adalah variabel yang dapat diubah-ubah agar hasil proses value sama dengan set point. Manipulated variable pada pengendali aras kali ini yaitu laju alir air masuk reservoir. Input variabel yang kedua, disturbance atau gangguan, yaitu laju alir air keluar reservoir. Selanjutnya, variabel pengendali kedua, output variable. Output variable disebut juga dengan control variable atau process value yang artinya variabel yang dikontrol, variabel yang dikendalikan pada saat proses. Proses value pada pengendali aras kali ini yaitu ketinggian air atau level di dalam reservoir. Kemudian, variabel pengendali yang terakhir adalah set point. Set point yaitu nilai ketinggian air atau level yang dikehendaki atau diinginkan di dalam reservoir. Selanjutnya, analogi proses diagram blok. Analogi proses ini dimulai dari kotak proses. Suatu proses pasti akan mengeluarkan proses value. Kemudian, ketika proses value tersebut tidak sesuai dengan set point yang sudah kita tentukan, maka PV akan kembali masuk ke dalam proses. Kemudian, PV akan diukur menggunakan measurement device. Measurement device ini berupa sensor. Sensor akan mengeluarkan sinyal untuk dibawa menuju ke controller. Sinyal yang berasal dari sensor ini biasanya berbentuk sinyal tekanan, sedangkan controller bekerja dengan membaca sinyal arus. Oleh karena itu, sebelum sinyal masuk ke controller, sinyal akan dikonvert dengan transducer PI, di mana P adalah lambang dari tekanan, dan I adalah lambang dari arus. Setelah sinyal terkonvert, maka sinyal masuk ke controller. Pada controller ini akan terjadi perbandingan antara PV dan set point. Selain itu, controller juga berfungsi untuk menghitung perbedaan PV dan set point. Lalu controller akan mengeluarkan perintah sinyal sesuai dengan keadaan. Sinyal ini akan dikonvert dengan transducer IP agar dapat terbaca oleh final control element. Final control element ini biasanya berupa control valve. Perintah dari controller tadi akan membuat control valve memanipulasi besarnya bukaan valve sesuai dengan perintah controller. Control valve ini akan mengeluarkan MV atau manipulated variable kepada proses, sehingga di akhirnya PV akan dapat sama dengan set point. Selanjutnya, penjelasan proses. Sebelum mulai menjelaskan proses yang terjadi pada pengendali aras, kita akan mengidentifikasi alat apa saja yang ikut dalam proses pengendali aras. Untuk yang pertama, kotak abu-abu. Kotak abu-abu itu adalah tangki penampungan air. Untuk kotak pink itu adalah pompa sentrifugal. Untuk kotak hijau itu adalah control valve, di mana control valve yang digunakan berjenis pneumatic valve. Control valve berjenis ini membutuhkan udara bertekanan agar dapat bekerja. Suplai udara bertekanan tersebut didapatkan dari kompresor yang ditunjukkan dengan kotak hitam. Untuk kotak warna oranye adalah transducer untuk mengkonvert sinyal. Lalu kotak biru menunjukkan controller. Kotak kuning menunjukkan reservoir dan kotak ungu menunjukkan valve laju alir keluar reservoir. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana proses pengendali aras berjalan. Sama halnya dengan yang ada di analogi proses, kita memulainya dari proses, yaitu dari reservoir. Reservoir ini akan mengeluarkan proses value berupa ketinggian air di dalam reservoir. Kemudian di sini akan terdapat sensor yang berfungsi untuk mengukur ketinggian reservoir, ketinggian liquid yang ada di dalam reservoir, atau proses value-nya. Kemudian, ketika sensor sudah selesai mengukur, maka nilai itu akan dikirim berbentuk sinyal tekanan kepada controller. Namun sebelum masuk ke controller,
sinyal harus dikonvert ke bentuk arus agar bisa dibaca oleh controller. Mengubah bentuk sinyal ini menggunakan transducer PI. Sinyal pun masuk ke controller. Dari dalam controller ini terjadi perbandingan PV dan SP, serta perhitungan perbedaan PV dan SP untuk menghitung nilai error. Setelah controller selesai menghitung, kemudian controller akan menentukan seberapa besar dia harus membuka bukaan valve-nya. Sinyal tersebut dialirkan lagi kepada final control element, yaitu control valve. Control valve di sini berjenis pneumatic valve, artinya membutuhkan udara tekanan untuk bekerja. Karena controller mengeluarkan sinyal arus, sedangkan pneumatic valve hanya bisa membaca sinyal tekanan, maka sinyal tersebut akan dikonvert dengan transducer. Selanjutnya, kompresor akan mengeluarkan udara bertekanan sehingga control valve dapat bekerja. Control valve pun terbuka sesuai dengan perintah controller. Ketika valve di sini terbuka, manipulated variable yang dari tangki akan naik dengan pompa sentrifugal melewati control valve sesuai dengan perintah controller, kemudian akan masuk ke dalam reservoir. Pada akhirnya, proses value yang dihasilkan akan dapat sama dengan set point. Selanjutnya, logika proses. Logika proses yang pertama yaitu, jika laju alir keluar reservoir semakin besar, maka proses value akan kurang dari set point, sehingga manipulated variable atau MV harus diperbesar agar proses value dapat sama dengan set point. Logika proses yang kedua, jika laju alir keluar reservoir semakin kecil, maka proses value akan lebih dari set point, sehingga manipulated variable harus diperkecil agar proses value dapat sama dengan set point. Direct atau reverse process. Aksi proses. Ketika kita menambahkan manipulated variable, maka proses value juga akan semakin besar. Hubungan keduanya ini menunjukkan hubungan sebanding yang artinya aksi proses dari pengendali aras ini adalah direct acting. Kedua, aksi pengendali. Perlu kita ketahui, aksi pengendali adalah hubungan antara sinyal manipulated variable atau sinyal MV terhadap proses value. Ketika PV kurang dari SP atau set point, maka yang dilakukan adalah memperbesar sinyal MV, sehingga manipulated variable yang masuk pun akan semakin besar. Setelah itu, proses value akan dapat sama dengan set point. Hubungan ini berbanding terbalik, yang artinya aksi pengendali dari pengendali aras ini adalah reverse acting. Jenis final control element. Jenis final control element yang digunakan pada pengendali aras ini adalah air to open atau valve closed, karena dia membutuhkan udara untuk membuka valve-nya. Sekian dan terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.